wajib punya 5 alat bebersih rumah, bikin rapi dan bersih. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Dan kita lanjut sekarang. Pernah nggak sih kamu pulang ke rumah setelah hari yang panjang, buka pintu, lalu langsung disambut pemandangan yang bikin kamu pengen tutup pintu lagi? Lantai ada debu halus yang entah datang dari mana, meja ada remahan yang kayaknya punya nyawa sendiri, dan sudut-sudut ruangan kayak lagi bisik-bisik minta perhatian. Aku sering banget ngerasain itu. Rasanya kayak hidup sudah cukup ribet, tapi rumah malah tambah nyumbang drama. Dulu aku selalu mikir, masalahnya ada di aku. Mungkin aku kurang rajin. Mungkin aku gak bakat bebersih. Mungkin aku seharusnya punya 3 kloningan diri sendiri, yang masing-masing bertugas nyapu, ngepel, dan lap rabot. Tapi ternyata aku salah. Masalahnya bukan di aku. Masalahnya di alat yang kupakai. Begitu aku ganti alat, hidupku berubah. Dan aku nggak lebay. Ini beneran. Makanya aku mau cerita 5 alat bebersih rumah yang bener-bener wajib punya kalau kamu pengen rumah rapi tanpa drama. Pertama, vacuum cleaner portable. Ini alat yang awalnya kupandang dengan sebelah mata. Kupikir cuma gaya-gaya. Karena sapu kan sudah cukup, sampai suatu hari aku coba pakai vakum kecil ini dan mendengar suara yang cuma bisa digambarkan sebagai suara kepuasan. Kamu tahu kan, suara krik kecil ketika debu dan remahan ketarik masuk. Rasanya seperti membalas dendam ke debu-debu yang selama ini sembunyi di sudut sofa. Vakum portable ini kecil, ringan, bisa dipakai sambil malas-malasan. Tapi hasilnya bikin hati membusung bangga. Aku sekarang suka tiba-tiba vacuuming cuma buat hiburan. Iya, hidupku sudah sampai situ. Kedua, spin mop. Aku mau jujur. Dulu aku benci ngepel. Kayaknya setiap kali ngepel, hidup menghakimi aku. Kainnya berat, airnya kotor, tangan pegal, lalu lantai tetap lengket. Sampai akhirnya aku ketemu spin mop. Ini seperti upgrade hidup level tanpa cheat. Tinggal injek, putar, dan kainnya kering tanpa drama. Lantai jadi bersih, cepat kering, dan yang paling penting, aku nggak perlu menggenggam kain basah yang rasanya seperti memegang masa lalu yang pahit. Spin mop membuat aku rajin ngepel, sesuatu yang tidak pernah kuduga akan terjadi dalam hidupku. Ketiga, sapu dan pengki ergonomis. Kedengarannya basic, tapi alat ini sering diremehkan. Aku dulu pakai sapu murahan yang bulunya suka rontok dan pengki yang suka ninggalin garis debu di belakang. Seperti jejak luka lama. Begitu ganti ke sapu dan pengki ergonomis, aku baru sadar ternyata selama ini aku nyapu cuma latihan kesabaran. Sapu yang bulunya rapat dan pengki yang menempel sempurna bikin debu benar-benar keambil. Tidak ada lagi momen ketika aku angkat pengki lalu debunya bilang dadah sambil terbang. Keempat, kain microfiber. Jujur, dulu aku pikir ini cuma kain biasa dengan nama keren. Tapi ternyata microfiber itu seperti sahabat yang selalu ngerti. Dia ngangkat debu, bukan geser debu. Dia bersihin kaca tanpa ninggalin bekas. Dan dia bikin meja kusam jadi glowing seperti habis perawatan. Setiap kali aku pakai microfiber, ada perasaan puas yang cuma bisa digambarkan sebagai, oh akhirnya sepele, tapi efeknya nyata. Kelima, sikat multifungsi. Kamu tahu bagian-bagian rumah yang suka kamu pura-pura tidak lihat. Celah ubin kamar mandi, sudut wastafel, pinggiran kompor. Bagian-bagian yang seperti mau bilang halo, tapi kamu jawab nanti aja. Sikat multifungsi membuat aku akhirnya membereskan tempat-tempat itu tanpa stres. Apalagi kalau yang elektrik sensasinya seperti bermain game. Kamu tekan, dia yang kerja. Dan hasilnya bikin kamu ngerasa rumahmu tuh selama ini cuma menunggu alat yang tepat untuk bisa tampil cantik. Setelah pakai 5 alat ini, aku baru sadar kalau bebersih rumah itu sebenarnya bukan tentang tenaga, tapi tentang strategi, tentang alat yang bisa bantu kamu nyicil sedikit-sedikit,
bukan yang bikin kamu kelelahan duluan. Dan jujur, rumah yang bersih itu bukan cuma soal estetika. Rasanya tuh ngaruh ke hati. Ketika rumah rapi, pikiran ikut rapi. Ketika rumah bersih, beban hidup seperti lebih ringan. Kadang aku pulang dan cuma berdiri sebentar di pintu sambil mikir rumahku kok enak ya. Kalau kamu juga sering merasa lelah sama berantakan yang tidak kelar-kelar, mungkin ini saatnya berhenti nyalahin diri sendiri dan mulai upgrade alat. Karena hidup sudah cukup ribet, masa bebersih rumah juga harus ribet. Semoga cerita ini bantu kamu menemukan alat yang bikin hidupmu lebih gampang. Kalau rumah rapi, hati pun ikut damai. Terima kasih sudah dengerin curhatan ini. Sampai ketemu di video berikutnya.